dari mata kuliah Sosiologi Konsumsi. Nah teman-teman, kalian pada tahu nggak sih apa sih sebenarnya foodstagramming itu? Pasti kalian udah nggak asing ya sama kegiatan memfoto makanan dan minuman yang memenuhi feed Instagram kalian. Nah itu disebut dengan foodstagramming. Fenomena ini kini menjadi fenomena yang masif di kalangan generasi muda. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan foodstagramming ini sering disebut dengan foodstagrammer. Kegiatan menata makanan, kemudian memotretnya, sudah ada sejak tahun 1827 yang dilakukan oleh investor asal Prancis yang bernama Nicobert Nietzsche. Tak disangka, yang dilakukan Nietzsche ini menjadi fenomena yang booming saat ini, terlebih setelah munculnya media sosial seperti Instagram. Dalam official website Instagram menyebutkan, connect with more people, build influence, and create compelling content that distinctly yours. Hal tersebut menjelaskan bahwa Instagram adalah suatu sosial media yang memungkinkan seseorang untuk dapat membagi video atau foto mereka kepada orang lain, termasuk konten makanan. Kebiasaan memotret minuman dan makanan sebelum menikmatinya ini kini menjadi sebuah ritual dan syarat sebelum menyantap hidangan. Ritual sebelum menyantap makanan dan minuman ini kemudian menjadi sebuah fenomena besar yang dirasakan hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, Instagram yang menjadi salah satu wadah tempat berbagi foto-foto hidangan menggiurkan ini akhirnya marak dilakukan oleh sebagian masyarakat, termasuk generasi muda di Indonesia. Dalam sosial media psikologi menjelaskan bahwa mengunggah hasil foto makanan dan minuman merupakan bagian dari presentasi visual yang ingin generasi muda sampaikan kepada para followers atau pengikutnya. Dengan kata lain, adanya foodstagramming ini muncul karena adanya hasrat menggebu yang dimiliki oleh anak-anak muda untuk memenuhi kepuasannya. Kini, tidak semua yang melakukan foodstagramming ini merupakan seorang influencer atau food blogger aja loh. Bahkan siapapun dapat mengikuti kegiatan foodstagramming ini dengan ciri khasnya masing-masing. Hobi seseorang untuk memfoto makanan ini didukung dengan pernyataan dari The Journal of Consumer Marketing yang menemukan alasan dibalik adanya fenomena foodstagramming ini. Ternyata, memotret sebelum makan termasuk adegan mencari angle yang pas dan unik serta mencari cahaya alami bisa membuat makanan terasa lebih lezat. Dari alasan tersebut, membuat banyak orang tertarik untuk mengabadikan momen foto makanan dan minuman yang kemudian diunggah di media sosial Instagram. Foodstagramming, kegiatan makan tidak lagi hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan individu untuk memperoleh energi, melainkan menjadi gaya hidup di era postmodern ini. Suhaib dan Muhammad menyebutkan foodstagramming merupakan kegiatan memfoto makanan dan membagikan ke media sosial sebelum dimakan. Hal tersebut seakan menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum menyantap suatu hidangan. Melalui update story, unggahan feed, atau reels digunakan untuk melaporkan apa yang individu makan dan di mana tempat tersebut berada. Tampilan dan sajian makanan bergaya estetik lebih dipilih dan diperhatikan oleh masyarakat dibandingkan dengan kualitas rasa makanan. Terlebih pada jenis makanan yang tergolong mewah, harga mahal dan tersaji di tempat-tempat eksklusif tentu mendorong hasrat individu untuk mengunggah di media sosial yang mereka gunakan seperti Instagram. Melihat makanan bukan lagi sebagai suatu kebutuhan, melainkan pada suatu gengsi dan status yang dibagikan di Instagram melalui foto. Adapun hal seperti itu, Raditya dalam Fitria menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi makanan yang estetik dianggap memiliki kelas sosial yang tinggi. Foodstagramming hampir dilakukan oleh semua kalangan yang memiliki media sosial untuk sekadar update keseharian atau mengikuti tren yang sedang viral hingga menjadi suatu gaya hidup. Widianti dan Seto berpendapat bahwa dengan jumlah like yang didapatkan akan membuat individu lebih semangat dalam update status seperti mencari atau mengkonsumsi tempat nongkrong dan kuliner-kuliner yang instagramable. Adanya bentuk respon, like, komentar pada stories atau postingan membuat Instagramer mengerti tanggapan yang diberikan orang sekitarnya terkait dengan apa yang telah mereka unggah. Hal tersebut dapat mempengaruhi
menaiki tingkat kepuasan Instagramer dan mendorong untuk memproduksi hal serupa di lain kesempatan. Fenomena foodstagramming yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju turut mendorong terjadinya suatu kondisi melebihi realitas atau disebut sebagai hiperrealitas. Mengutip dari Sarup dalam Suhaib dan Kahfi, adanya media sosial justru menjadi ruang terbaik terjadinya hiperrealitas. Foodstagramming yang diunggah seperti mencari validasi dari orang lain untuk menunjukkan status dan kelas sosial di masyarakat, sekalipun yang terjadi bukanlah hal yang sebenarnya. Adanya fenomena foodstagramming mampu memunculkan pandangan kelas sosial baru di dalam masyarakat virtual. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengaburan realitas kelas di mana tidak ada kejelasan dari status kelas di media sosial. Apakah yang ditampilkan adalah kondisi real yang sebenarnya atau hanya tampilan citra guna membangun dan menutupi realitas yang ada? Yang mana tidak jarang masyarakat mempercayai semua yang ditampilkan di media sosial sebagai suatu hal yang bersifat nyata atau dapat disebut dengan hiperrealitas. Hiperrealitas merupakan sebuah konsep yang lahir dari teori simulasi yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard. Mekanisme simulasi sendiri menurut Jean Baudrillard menganggap bahwasanya realitas telah melebur menjadi satu dengan tanda, di mana citra dari model-model reproduksi tidak lagi menemukan referensi yang real atau nyata, sehingga menimbulkan pembedaan antara representasi dan realitas, citra dan kenyataan. Sehingga apabila dikaitkan dengan konsumsi di Foodstagram, tujuan dari konsumsi yang dilakukan tidaklah untuk makan, melainkan untuk mencoba makanan yang sedang viral, menunjukkan prestis diri hingga mendapatkan kepuasan pribadi. Sehingga bisa dikatakan Foodstagramming adalah simulasi yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan citra atau pesan tertentu. Karena hal tersebut mempresentasikan individu kelas atas. Dari tindakan tersebut akan timbul sebuah realitas baru yang menggantikan realitas lama, di mana orang yang mengunggah kegiatannya yang sedang makan di media sosial merupakan individu yang up to date. Realitas itulah yang disebut sebagai hiperrealitas di dalam Foodstagramming. Individu-individu yang melakukan Foodstagramming bisa dikatakan telah memasuki dunia tanda, di mana nilai tanda sudah melebur menjadi realitas sesungguhnya. Individu yang melakukan Foodstagramming akan merasa diharuskan mencoba makanan yang belum pernah mereka konsumsi, kemudian diunggah di media sosial agar bisa terlihat kekinian dan up to date. Pembahasan selanjutnya, kita memasuki contoh kasus. Fenomena Foodstagramming yang hype baru-baru ini berkaitan dengan suatu restoran yang bernama Kairon's Diner. Dilansir dari laman sinarjatung.com, Kairon's Diner merupakan suatu restoran asal Australia dengan mengusung konsep pramusaji yang bersikap emosional, angkuh, dan tidak ramah. Tidak hanya di luar negeri, Kairon's Diner juga telah membuka cabang di Jakarta di bulan Desember 2022. Banyak netizen yang tidak sedikit memberikan komentar pada platform Twitter maupun Instagram karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia dan dianggap gagal mengadopsi Kairon's Diner luar negeri. Meskipun demikian, banyak orang yang tetap mencoba Kairon's Diner sebagai suatu hal yang unik dan viral. Kemudian melakukan kegiatan seperti memfoto atau memvideo makanan dan juga kondisi setempat guna diunggah ke sosial media. Berdasarkan teori hiperrealitas yang diusung oleh Jean Baudrillard, banyak masyarakat yang turut mencoba pengalaman makan di Kairon's Diner dan tidak jarang diunggah melalui media sosial seperti Instagram, baik melalui story, feed, maupun reels. Fenomena Foodstagramming yang terjadi di media sosial menjadi ruang terbaik terjadinya hiperrealitas. Dalam hal ini, terjadi suatu simulasi terkait dengan pembangunan suatu realitas semu. Karena sebagai individu yang melihat atau mengkonsumsi postingan tersebut dapat berspekulasi sendiri terlebih pada status dan kelas sosial seseorang. Diperkuat dengan pendapat Suhaib, kegiatan mengunggah makanan ke media sosial dianggap memiliki nilai tambah sebagai sarana menunjukkan kemampuan finansial hingga
hingga kelas yang hendak dicapai individu. Seperti halnya memfoto dan mengunggah makanan dari Kairon's Diner yang identik dengan burger dan minuman dengan harga yang mahal, serta desain interior yang diperhatikan. Di samping juga mengusung tema layanan yang cenderung tidak sopan guna menarik perhatian dan atensi masyarakat sehingga menjadi salah satu bagian viral di tahun 2022. Dengan mencoba sesuatu hal yang viral dan melakukan foodstagramming, individu ingin menunjukkan bahwa dirinya tergolong orang yang up to date dan berada di kalangan atas. Dengan beberapa fakta yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa kini makna konsumsi sudah berubah. Semula, konsumsi berkaitan dengan aktivitas penunjang kebutuhan biologis, namun kini konsumsi berkaitan dengan kebutuhan sosial berupa kebutuhan akan eksistensi dan prestis dalam masyarakat. Saat ini, kegiatan mengkonsumsi suatu hidangan juga sekaligus mengkonsumsi suatu tanda. Tanda yang diperoleh bagi masyarakat konsumsi ialah berkaitan dengan status sosial yang bertujuan untuk diketahui oleh publik. Dengan begitu, maka makan dijadikan alat untuk mewujudkan publikasi gaya hidup kepada khalayak dengan cara memfoto makanan kemudian mengunggahnya ke media sosial atau yang disebut dengan foodstagramming. Ketika seseorang melakukan aktivitas pengunggahan foto dari hidangan yang dikonsumsi, maka selanjutnya dapat menciptakan label status bagi dirinya sendiri. Lingkungannya akan mampu menorehkan label kemewahan pada seseorang apabila melakukan foodstagramming saat mengkonsumsi makanan-makanan yang mewah ataupun saat makan di tempat makan yang mewah. Maka dapat disimpulkan bahwa foodstagramming menunjukkan adanya fenomena keterkaitan antara kegiatan konsumsi dengan perolehan prestis atau status sosial pada diri seseorang. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kami sampai akhir. Sekian dari kami kelompok 7 mata kuliah Sosiologi Konsumsi. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.